kita sedikit mengilas balik materi dari pertemuan yang lalu ya, karena materi kali ini cukup singkat, sekitar 30 menit sampai 40 menit ke depan saja. Jadi ini tidak terlalu lama untuk dibahas mengenai information architecture. Dari itu kita kilas balik sedikit mengenai materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu kan kita sudah belajar tentang user flow ya. User flow itu kemarin merupakan bagian dari interaction design, di mana kita itu kemarin sudah mendefinisikan bagaimana sistem merespon terhadap apa yang ingin user lakukan. Intinya kemarin itu saat kita membuat sebuah user flow, kita membuat maksudnya kita kemarin melakukan interaction design, kita membuat sebuah user flow atau task flow atau alur tugas untuk yang diberikan kepada user, di mana alur ini nanti dilalui user dari awal menggunakan produk sampai titik yang kita berikan. Misalnya dari task flow untuk login, jadi itu dari mulai frame login sampai kepada nanti ke frame home-nya. Dan begitu seterusnya untuk task flow dan user flow. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas lagi nih sisi sebelahnya, yaitu information architecture. Karena kemarin kita sudah membahas tentang interaction design, di mana di dalam kita sudah membahas user flow atau task flow. Pada minggu ini kita membahas tentang information architecture. Yang pertama tentang information architecture. Nah, mengutip dari situs Adobe XD ya, definisi arsitektur informasi itu atau information architecture itu merupakan disiplin yang berfokus pada organisasi informasi dalam produk digital. Nah, bisa dibilang information architecture ini merupakan pengaturan konten, elemen untuk membantu user dalam memahami informasi. Nah, ini kita mengatur sebuah elemen atau konten nih di dalam sebuah arsitektur informasi ini untuk agar nantinya si user ini dapat memahami informasi yang akan nanti kita tampilkan di dalam produk kita atau di dalam aplikasi kita. Nah, konten-konten tersebut akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau menu. Nah, arsitektur informasi itu seperti yang tadi saya bilang ya, adalah pengaturan konten. Artinya adalah praktik penataan dan penyajian bagian-bagian dari sesuatu, baik itu situs web ya, aplikasi, postingan web blog, buku atau toko fisik, agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ketika kita berbicara tentang arsitektur informasi ya teman-teman, itu tidak hanya tentang web atau aplikasi, itu biasanya baik itu toko fisik, itu semua memiliki arsitektur penataan di dalamnya. Buku juga itu pasti ada arsitektur informasinya yang di daftar isi. Di situ kan ada ya, ada subbab yang ininya, ada bab mungkin ABCD-nya dan seterusnya. Itu agar apa? Itu agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, itu agar dipahami pengguna di sini, pemahaman pengguna di situ adalah untuk memahami di mana dia berada di frame itu atau di halaman berapa itu dia berada, dan informasi apa aja sih yang bisa diambil dari frame tersebut. Nah, berbicara tentang information architecture ya, atau arsitektur informasi itu di dalam aplikasi mobile ya, information architecture itu bukanlah objek yang nyata. Information architecture itu tidak terlihat, sehingga untuk dapat mengaturnya Anda harus menggambar atau teman-teman ini harus menggambar struktur informasi dalam sebuah sitemap atau dalam sebuah mind mapping atau sebuah sistem percabangan. Jadi nanti mulai dari perindukan yang paling besar, misalnya aplikasi X, dia turun lagi ke frame ini, di dalam frame itu turun lagi ke frame berikutnya, dan seterusnya. Itu harus dibuat dalam sebuah sitemap. Di mana meskipun information architecture ini tidak terlihat ya oleh pengguna, namun information architecture ini merupakan tulang punggung dalam sebuah desain atau aplikasi, karena tugas dari seorang arsitektur informasi adalah menciptakan pengalaman yang memungkinkan pengguna untuk fokus terhadap task atau tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi kan tadi ada interaction design ya yang isinya user flow. Nah, user flow itulah nanti kan kelihatan ya, ada beberapa frame yang muncul di situ. Nah, di dalam information architecture itulah kita runutkan di dalam misalnya frame home itu ada apa, ada elemen-elemen apa aja. Misalnya ada elemen navbar,
ada saldo, mungkin ada profil picture, ada nama pengguna dan lain sebagainya. Itu semuanya dirunutkan di dalam information architecture nantinya. Nah, di dalam bagian information architecture atau arsitektur informasi ini berkaitan dengan bagaimana orang memproses, bagaimana seorang researcher ini memproses informasi secara kognitif. Nah, pertimbangan arsitektur informasi itu muncul dalam produk apapun yang mengharuskan pengguna untuk masuk akal gitu bagi pengguna dari informasi yang disajikan. Nah, seseorang yang merancang information architecture atau dalam hal ini adalah seorang researcher, UX researcher atau konten strategis ya, itu harus memahami psikologi kognitif, di mana psikologi kognitif ini merupakan sebuah cabang ilmu yang atau sebuah sikap untuk mempelajari proses mental, perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi dan pemecahan masalah. Jadi seseorang yang merancang information architecture itu harus mempertimbangkan perhatian pengguna, penggunaan bahasanya, apakah bahasanya ini dapat dipahami nanti oleh pengguna di dalam sistemnya, mempertimbangkan daya ingat pengguna, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Nah, perhatian dalam information architecture tadi kan adalah harus memahami psikologi kognitif ya. Nah, di dalam AI itu dibagi lagi nih menjadi 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip Gestalt, di mana seorang yang merancang information architecture itu mengeksplorasi persepsi visual pengguna tentang objek dalam hubungannya satu sama lain, termasuk kesamaan, kontinuitas, kedekatan ya, dan semua itu akhirnya akan mempengaruhi bagaimana desainer harus mengatur informasi grafis di layar. Nah, di sini seorang information architecture harus mempertimbangkan tampilan-tampilan nih, misalnya navbar mungkin disimpan nanti di bawah, itu catatan-catatannya nanti itu dimasukkan ke dalam ke dalam information architecture. Nah, namun itu juga nanti kembali lagi bagaimana komunikasi antara researcher dengan sang desainernya nantinya. Yang kedua, seorang di dalam information architecture itu harus memerhatikan model mental. Model mental di sini merupakan asumsi ya, asumsi terhadap pengguna sebelum mereka berinteraksi dengan suatu produk. Apakah nantinya dia dapat menemukan informasinya, informasi tersebut terletak di tempat yang diharapkan pengguna untuk menemukannya. Nah, misalnya pengguna ingin mencari informasi kontak, di situ kan biasanya ada kata hubungi kami ya. Kalau misalnya hubungi saja di situ, pengguna biasa kebingungan. Jadi itulah model mental, kita juga harus memahami model mental dari pengguna kita. Yang ketiga ada beban kognitif, di mana seorang yang membuat atau merancang sebuah information architecture itu harus memerhatikan beban kognitif, di mana jumlah kekuatan otak dari pengguna ini harus diinvestasikan untuk mengingat alur-alur di dalamnya nanti. Jadi di dalam satu frame itu tidak boleh terlalu banyak ada informasi di dalamnya, sehingga nanti pengguna kebingungan, misalnya pindah frame itu dia lupa nih di frame sebelumnya itu ada apa aja ya. Jadi dia harus kembali lagi melihatnya. Dia ragu-ragu begitu, sehingga dia kembali. Dia bukan mengambil langkah kembali karena dia memang butuh, tapi dia hanya ragu-ragu sehingga dia kembali. Nah, itu harus dipertimbangkan semua di dalam konten dalam membuat sebuah UI, dalam konten dalam membuat sebuah produk design ya. Oke, pentingkah information architecture? Nah, information architecture itu sebenarnya penting banget ya, karena dia memastikan user experience dari produk atau pengalaman pengguna produk digital itu berjalan dengan mulus dan ramah pengguna. Karena kenapa dia tadi itu kan memikirkan nih di dalam satu frame itu ada beberapa elemen aja sih yang dimasukin, ada penempatannya itu bagaimana. Karena hal itu nantinya dapat membantu klien atau user untuk memahami apa yang mungkin termasuk seperti menjelaskan cara umum yang pengguna Anda harapkan untuk merasakan situs web atau aplikasi yang kita rancang. Nah, AI ini memastikan produk kita ini user friendly nantinya, karena
dia mempertimbangkan beban yang tadi beban kognitif apa segala macam ya, prinsip Gestalt, model mental, dan beban kognitif. Oke, lanjut kita kepada tujuan information architecture, di mana pada akhirnya information architecture ini bertujuan untuk membuat sebuah hierarki dan navigasi, ada di mana kedua ini adalah merupakan dua komponen yang penting yang berperan di dalam information architecture. Yang pertama itu tentunya adalah yang menentukan struktur konten, sedangkan yang kedua menentukan bagaimana pengguna akan melewatinya. Seorang information architecture ya, untuk membuat sebuah hierarki sendiri, dia sebenarnya perlu untuk mempertimbangkan apa yang diharapkan pengguna untuk dilihat. Hal ini didasarkan kepada riset pengguna, serta bagaimana bisnis ingin menampilkan informasi. Ini berdasarkan persyaratan proyek, di mana pada langkah ini praktisi atau seorang yang membangun informasi arsitektur berpikir tentang skenario tipikal interaksi pengguna ke produk dan menggunakan informasi ini untuk merancang diagram arsitektur informasi. Nah, apa sih output dari information arsitektur ini? Nah, output dari output dari information arsitektur ini nantinya dapat berupa sebuah sitemap ya, di sitemap ini nanti juga inilah yang nanti sitemap membentuk sebuah hierarki dan navigasi. Nah, sitemap itu adalah cara visual untuk menampilkan halaman yang representatif dari sebuah website atau aplikasi ya. Sitemap itu sederhana, dapat digambarkan menyerupai sebuah struktur organisasi. Sitemap itu tidak hanya dapat digunakan untuk website, teman-teman. Jadi itu kita juga bisa membuatnya di dalam membangun sebuah desain aplikasi. Di mana kita akan dalam membuat sebuah sitemap ini kita akan mendapat manfaat karena kita nantinya dapat mengidentifikasi nih halaman, tampilan, status, dan contoh apapun yang sedang ditampilkan. Kita juga dapat nih menggunakan sitemap untuk menunjukkan kepada rekan setim kita, kalau kita bekerja sama dengan setim ya, kita dapat menunjukkan nih nanti apa aja sih kepada rekan setim kita sitemap ini ya, dan klien bagaimana konten yang akan kita atur untuk website atau aplikasi. Nah, sitemap ini akan memberikan gambaran umum tentang navigasi website dan dalam beberapa kasus akan menampilkan semua koneksi yang dimiliki di setiap halaman. Nah, misalnya nih teman-teman, di dalam task flow aplikasi X ya, ini merupakan sebuah interaction design, di mana di interaction design itu misalnya ya kita task flow untuk login ya, itu dimulai dari login screen. Di dalam login screen nanti itu akan ada interaksi menginputkan email dan password. Setelah sistemnya menguji kevalidannya ya, apakah usernya itu valid atau tidak, dia akan kalau tidak valid dia akan kembali mengisi email dan password kembali, mengisi ulang ya istilahnya. Namun ketika berhasil dia akan melaju kepada home screen. Nah, di satu task flow ini aja ya teman-teman, ini bisa berkembang menjadi sebuah arsitektur informasi. Nah, di sini di atas login ini sebenarnya ada yang namanya aplikasi X ya, tentunya aplikasi X yang paling atas, dia turun kepada frame login ya. Di dalam frame login itu ada email, di situ tipe. Di situ ada email, nanti terisi di dalam frame login itu ada email, password, ada CTA button dan CTA link. Jadi di dalam satu frame ini kita sudah menentukan nih apa-apa aja sih nanti yang dimuat di dalam frame login ini. Ada nanti input field untuk email, ada input field untuk password, ada CTA button atau ada button, dan ada CTA link. CTA link ini biasanya itu yang berbentuk sebuah teks, tapi
bisa diklik begitu, dia berbentuk link. Itu biasanya direpresentasikan ketika kita lupa password. Ya, itu biasanya kita mengklik CTA link untuk lupa password. Sementara CTA button itu adalah button untuk loginnya. Nah, lanjut kepada tadi ya lanjut kepada hierarki. Setelah login selesai, kita lanjut kepada hierarki home screen-nya. Nah, di home screen itu kita lihat ya teman-teman di sini, di dalam home screen itu ada profile picture, akun name atau nama pengguna, ada balance saldo karena aplikasi ini merupakan aplikasi e-wallet ya. Jadi di dalam home-nya itu ada informasi mengenai balance atau saldonya, kemudian ada menu bill. Di situ ada menu yang ditawarkan ya, beberapa menu di dalam frame-nya. Kemudian ada navigation bar, di mana navigation bar ini disimpan di paling bawah nantinya. Nah, dimulai dari yang paling atas itu profile picture. Setelah kita turun ke home, ke profile picture, kita lihat lagi nih apakah profile picture ini bisa diturunin lagi. Nah, profile picture itu kan sudah merupakan akhir ya, dia sudah tidak bisa dikembangkan lagi menuju ke keanakan berikutnya, karena juga profile picture ini memang hanya ditujukan untuk menampilkan nanti siapa sih usernya. Akun juga seperti itu. Nah, turun kepada balance saldo, di mana nanti di balance saldo ini kan ditampilkan nih berapa sih uang yang kita milikin. Di bawah di section balance saldo ini bisa diturunin lagi nih, jadi beberapa 3 menu. Yang pertama pembayaran, top up, dan scan. Jadi ini misalnya saldo kita 100.000. Nah, di situ di bawahnya kita buatlah 3 icon di situ untuk pay, top up, dan scan. Ya, itu peranakan dari balance dan balance saldo ini. Oke. Lanjut kepada menu bill. Menu bill ini menu pembayaran yang lain ya. Di sini ada phone untuk mengisi pulsa, ada BPJS, PDAM, PLN, internet, data, invest, dan game. Nah, setelah kita turun ke home ya, kita lihat lagi nih menu bill ini bisa turun ke beberapa menu. Itu ke beberapa menu ini juga kita pertimbangin. Kita harus simetrisin. Kalau enggak 6 ya 8, karena kalau misalnya ganjil itu nanti kita pusing juga kan untuk menentukan nantinya, walaupun nantinya mungkin pengembangannya nanti ada ganjil, namun kita sebagai desainer itu sedikit harus merepresentasikan untuk sebuah yang konsisten. Jadi nanti untuk pengembangan kedepannya itu dapat lebih konsisten juga. Lanjut kepada kita ke navigation bar, di mana navigation bar ini nantinya akan berulang-ulang terus kepada hierarki berikutnya. Misalnya nanti kan di home, di sini home ada navigation bar. Nah, di history nanti juga ini pasti juga ada navigation bar di bagian sini, ditempatkan di paling bawah. Nah, keuntungan dari teman-teman, keuntungan dalam menggunakan sitemap ini, sitemap ini kan bisa berkembang ya ke dalam apa aja. Yang pertama itu sitemap ini bisa kita kembangin ke dalam content matrix atau yang biasa dilakukan oleh content creator untuk memetakan salinan dan konten lainnya ke dalam page tertentu. Bagi UX designer, sitemap ini dapat berkembang menjadi sebuah wireframe atau halaman yang low fidelity untuk melihat ya, untuk mengimplementasikan kerangka-kerangka ini dalam bentuk wireframe. Nah, sitemap ini juga nantinya dapat berkembang ke quality assurance dokumen, di mana tim quality assurance dapat membuat script testing yang didedikasikan untuk halaman tertentu atau halaman pada sitemap. Jadi seorang quality assurance nanti ini dapat membuat sebuah pengujian usability dari flow satu ke flow yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas implementasi sitemap ya ke dalam wireframe.
Nah, terlebih dahulu kita membahas dulu apa wireframe itu. Wireframe itu merupakan sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Jadi sebelum melakukan visual design itu biasanya kita membuat sebuah wireframe. Nah, item yang berkaitan seperti di dalam sebuah wireframe itu akan berisi tentang item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, kita kembali lagi ya dulu kita kan sempat membahas tentang metode. Nah, information architecture itu kan dan interaction design. Interaction design ini bisa dibilang di sini kita membuat sebuah user flow atau task flow. Information architecture ini kita membuat sebuah sitemap. Nah, setelah kedua tahapan ini selesai, kita lanjut kepada skeleton plan, di mana di sini pembuatan sebuah wireframe, di mana di dalam skeleton plan ini ya teman-teman, kita mencoba menghubungkan tadi ya, setelah information architecture atau sitemap itu kita lanjutkan ke wireframe. Kita coba hubungkan nih di tahapan 5 plans ini. Setelah struktur plan pastinya ke skeleton plan, di mana di skeleton plan ini ada information design. Information design ini adalah penyajian. Biasanya di sini adalah penyajian dari informasi untuk memudahkan pemahaman yang sudah dikelompokkan ke dalam information architecture. Nah, di dalam sini information architecture yang nantinya dituangkan ke dalam sebuah screen. Jadi nanti dibuatkan sebuah screen di sini. Nah, di sini ada interface design, adalah pengaturan elemen interface. Yang tadi ya ada gambar apa dan sebagainya itu yang merepresentasikan gambar, yaitu nanti kita atur nih interface-nya sehingga memungkinkan user untuk dapat nantinya berinteraksi dengan fungsi atau fitur dari produk tersebut. Interaction design ini berbentuk wireframe nantinya atau berbentuk kerangka. Nah, navigation design. Navigation di sini merupakan sekumpulan elemen screen yang memungkinkan user berpindah melalui information architecture. Jadi tadi ya ada navigation design yang disimpan di paling bawah yang berbentuk navigation bar itu. Nah, beginilah teman-teman tampak dari wireframe tadi. Tadi kan alurnya dari login ke home screen ya. Coba kita kembali lagi. Sini kan ada login, email, password, CTI button, dan CTI link. Coba kita lihat ke wireframe-nya. Ini ya. Nah, di dalam login itu ada input field untuk email, ada input field untuk password, ada CTI link, dan ada CTI button. Nah, ini juga ada CTI link. Nah, untuk yang tadi untuk setelah login ya, setelah mencet login nantinya kita diarahkan ke frame home, di mana di frame home ini ada profil image untuk usernya, ada nama user di sini, ada balance info, di mana di dalam balance info ini ada turunannya nanti. Di sini ada pay, top up, dan scan. Nah, selanjutnya ada di menu billing. Di billing ini ada tadi ada phone, BPJS, PDHM, PLN, internet, data, invest, dan game. Nah, di paling bawah yang tadi ya, informasi yang paling bawah itu ada yang namanya navigation bar. Nah, disinilah nanti user bisa berpindah-pindah tempat nih. Dia mau ke home, dia mau ke historis, dia mau ke notifikasi, atau dia mau ke profilnya. Nah, seperti itulah materi tentang information architecture kali ini ya teman-teman. Untuk pembuatan sitemap itu sendiri nanti teman-teman bisa menggunakan apa aja ya. Teman-teman bisa membuatnya di Whimsical juga. Whimsical itu kalian pakai tools mind mapping ya. Untuk membuat sebuah sitemap teman-teman bisa membuatnya menggunakan mind mapping. Namun juga bisa dibuat di dalam Figjam. Nah, untuk wireframe ini sendiri juga bisa dibuat di Whimsical itu sendiri. Jadi teman-teman hanya nanti berpindah-pindah page saja, nantinya. Setelah membuat information architecture, teman-teman dapat mengimplementasikannya ke dalam wireframe atau low fidelity design. Baik, cukup sekian materi kali ini ya. Materinya cukup singkat, hanya information architecture dan implementasinya ke dalam wireframe. Semoga dengan
Materi kali ini teman-teman kan kemarin sudah ditugaskan yang membuat sebuah user flow atau task flow minimal 5 task flow. Nanti teman-teman bisa kembangin lagi lah user flow itu ke dalam bentuk information arsitektur. Nanti teman-teman bagilah di dalam mungkin study case-nya teman-teman, di dalam menu home itu ada apa aja, di login screen itu ada apa aja, di sign up itu ada apa aja, dan seterusnya. Nanti setelah information arsitekturnya jadi, teman-teman bisa mengimplementasikannya lagi ke dalam ke dalam low fidelity design atau desain wireframe. Baik, cukup sekian ya untuk presentasi atau penyampaian materi kali ini. Kalau begitu mungkin saya buka untuk teman-teman mungkin kalau ingin bertanya. Oke, silakan untuk Miftah ya tadi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang kalau misalnya kita membuat sebuah kayak startup gitu, contohnya Sophia. Itu kita perhatikan juga kayak warna tampilannya atau dan segala macamnya gitu kan. Maksudnya diperhatikan kayak harus ada mode dark mode-nya dan segala macamnya. Oh, jadi ini tentang warna ya? Bertanya tentang warna. Pemilihan warna dalam desain begitu. Iya kak. Dan fitur dark mode ya. Nah, untuk pemilihan warna ini sendiri kan kita berangkat misalnya dari tema ya. Misalnya mungkin untuk tema pendidikan itu kita ambil warna biru atau kita sesuaikan dengan company kita. Misalnya Shopee itu kan orange nih. Jadi kita pakai primary color orange juga. Nah, tapi asumsi kita kan seperti itu. Asumsi kita mungkin kita mengambil warna orange. Tapi pada akhirnya nanti kita testing juga nih ke user apakah itu kan nanti ada proses testing juga ya setelah desain selesai. Apakah warna ini emang nggak terlalu overpower ya bagi mata dia gitu. Itu kan adalah fungsi testing itu sendiri ya. Nah, disitulah nanti ada evaluasi-evaluasi mungkin warna ini terlalu terang nih mungkin kita tambahin lagi opacity-nya atau kita ubah lagi lah palet warnanya menjadi seperti ini. Nah, untuk fitur dark mode itu sendiri itu penting karena sekarang sebuah smartphone ya sudah memiliki fitur dark mode. Jadi sebagai seorang desainer juga penting ya kita untuk membuat sebuah dark mode-nya. Namun walaupun teman-teman kalau mungkin sekarang masih biasanya masih membuat sebuah frame yang biasa itu bisa-bisa saja. Nanti setelah frame biasanya jadi barulah teman-teman ganti aja tuh backgroundnya atau temuin palet warna untuk membuat sebuah frame dalam berbentuk dark mode. Jadi seperti itu. Jawabannya mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau mungkin Miftah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik kak, terima kasih. Ada lagi sedikit yang mau ditanyakan itu tentang kalau menurut saya itu lebih susah dijalankannya sebagai pekerjaan ini UI UX atau front end secara kan agak-agak kayak mirip di maksudnya tampilan contohnya di web development kak. Oh, ini nanya role ya. Oke. Saya gambarkan sedikit ya, sorry ya Dek, saya selalu batuk jadi karena ini tidak terlalu fit Kak. Jadi Dek begini ya, untuk mengenai role itu sendiri, di role UI UX itu sendiri kan ada banyak banget ya. Di situ bisa dipecah-pecah lagi tuh tadi. Bisa jadi seorang UX researcher, bisa jadi seorang information arsitektur tadi. Information arsitektur tadi itu sendiri bisa jadi pekerjaan tersendiri. Jadi bisa seorang jadi UI designer. Jadi di dalam UI UX itu sendiri memang kalau dibandingkan dengan front end ya, mungkin pekerjaan UI UX itu sendiri
lebih berat kalau mau dikerja semuanya, mulai dari proses UX dan UI-nya, mulai dari proses research sampai ke tahap testing itu sangat berat kalau misalnya dikerjakan sendiri. Namun di beberapa perusahaan itu biasanya sudah dibagi-bagi per timnya, mungkin tim UI UX designernya itu ada 10 mungkin. Nah, disitulah 10 itu dibagi-bagi lah, ada yang mungkin nanti mengerjakan information arsitekturnya, ada yang mengerjakan ini dan itu. Nah, mengenai role itu sendiri, mengenai role untuk kita mengambil UI UX atau front end itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai seorang UI UX itu kita memang dituntut untuk menjadi seseorang yang peka ya, menjadi seseorang yang memiliki awareness yang tinggi karena kita memikirkan kepentingan semua orang, bukan kepentingan user saja. Kita harus berada di tengah-tengah. Kita memikirkan alur bisnis ini bagaimana, kita memikirkan stakeholder ini atau yang memiliki company ini maunya seperti apa, kemudian kita pertimbangin juga nih apakah user butuh benar dengan usulan yang dimau oleh klien kita atau stakeholder ini. Kalau teman-teman suka untuk menganalisis, melakukan research, melakukan interaksi dengan pengguna, membangun sebuah produk dan mungkin begini ya, kalau teman-teman nanti membuat sebuah produk dan akhirnya itu nanti di-develop menjadi produk yang nyata dan memiliki kepuasan, mungkin teman-teman itu cocoknya di UI UX designer. Nah, sementara teman-teman yang suka ngoding, namun suka juga berkutat dengan dengan tampilan, itu teman-teman ambil front end saja. Namun untuk front end sendiri saya tidak terlalu tahu ya isi di dalam front end itu seperti apa. Yang saya tahu di front end itu dia membangun sebuah setelah produk jadi, setelah produk di testing, nanti front end lah yang akan mengeksekusinya, front end lah yang membuat tampilan-tampilan itu ke dalam bentuk yang nyata. Jadi kembali lagi, teman-teman suka nge-research dan ngedesain atau teman-teman suka ngoding. Nah, kalau teman-temannya ini mungkin suka ngedesain, suka research, suka turun ke lapangan ngelakuin riset, suka menerka-nerka, suka mengimplementasikan asumsinya menjadi sebuah hal yang nyata, itu teman-teman cocoknya jadi UI UX designer. Jadi seperti itu. Ada tambahan lagi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup. Iya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, jangan lupa absensi ya teman-teman di absensi pertemuan ketiga ini. Absensi ada di kolom chat. Oke, apa ada yang bertanya lagi teman-teman? Sebelum kita tutup ya, nanti begini ya teman-teman, untuk tasnya itu nanti ini untuk tas kedua nanti akan saya tambahin lagi ya. Namun tas kedua ini nanti merupakan kelanjutan dari tas yang pertama. Teman-teman kan kemarin sudah buat ini ya, sudah membuat user flow apa segala macam itu, sudah melakukan research, sudah membuat user persona dan user flow. Nanti inilah yang nanti dikembangkan lagi menjadi sebuah information arsitektur. Mungkin kesannya kita ini memang lompat-lompat materi ya. Harusnya ada materi-materi sebelumnya, namun ini merupakan materi-materi inti yang biasanya disampaikan di beberapa kelas online setelah membuat user flow. Biasanya ada lagi sih semuanya yang ingin dilakukan, namun kita lompat saja langsung kita membuat sebuah informasi arsitektur, menu-menu apa saja sih yang teman-teman nanti ingin masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, nanti itu teman-teman buat dululah information arsitektur dari pengembangan dari project sebelumnya. Setelah information arsitekturnya nanti jadi, mungkin teman-teman bisa implementasiin ke dalam bentuk wireframe. Jadi mungkin tugasnya nanti seperti itu, namun untuk selengkapnya nanti saya akan rilis lagi di Google Classroom-nya ya teman-teman. Untuk pertemuan terakhir nanti mungkin kita akan membahas tentang kita nanti introduction to Figma, kita mungkin bahas sedikit tentang Figma, dan nanti kita akan membahas juga implementasi wireframe ya ke dalam visual design. Mungkin juga materinya tidak terlalu banyak ya.
nanti untuk materi terakhir. Namun kita nanti mungkin akan mendesain di pertemuan terakhir. Ada yang ingin mau ditanyakan? Jadi untuk tugasnya itu nanti teman-teman, karena kan minggu lalu sudah membuat user flow, yang nanti tugas untuk minggu ini merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya, yaitu membuat sebuah arsitektur informasi atau sitemap, di mana sitemap ini nantinya diimplementasikan ke dalam wireframe. Jadi fitur-fitur apa nanti kalian cantumkanlah ke dalam sitemapnya. Nanti setelah sitemapnya jadi, bikinlah wireframe-nya. Itu aja sih kalau tugasnya minggu ini, karena minggu lalu sudah kita bahas user flow, kita lanjut lagi lah sampai ke tahap wireframe untuk minggu ini. Nanti untuk deskripsi lanjutnya nanti akan saya masukin lagi ya ke Google Classroom. Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin teman-teman bisa open cam dulu ya, karena saya mau ingin ambil dokumentasi untuk minggu ini. Oke, open cam ya teman-teman. Oke, open cam semua, semua mengambil pose gitu. Ayo open cam. Andi Resaldi, Ananda, Kak Bagus, Elma. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman udah join untuk pertemuan ketiga kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika misalnya masih banyak ya, yang masih banyak kekurangan dari sisi materi. Saya juga manusia, jadi teman-teman kembangin lagi lah nanti ilmunya ke depannya seperti apa. Untuk tasnya dikerjakan ya teman-teman, karena nanti teman-teman yang dapat mengerjakan semua tasnya nanti dapat mendapatkan sertifikat ya, sertifikat untuk selesai dalam kelas UI UX untuk di DSC chapter UNM. Jadi cukup sekian dari saya. Teman-teman udah bisa live, udah bisa meninggalkan rapat. Terima kasih ya.